البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Itu hadis yang berisikan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abul Hasan, Abu Turab, Abul Hasanain, yang mana beliau termasuk salah satu sahabat yang Rasulullah SAW pilih untuk memegang bendera, yaitu pada Yaum Khaybar. Dalam kondisi para sahabat waktu itu sempat berunding, bermalam, bergadang, membahas siapa sebenarnya yang ingin Rasulullah SAW berikan bendera tersebut. Karena ciri-cirinya orangnya cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta orang tadi. Akhirnya para sahabat berunding, malam itu bergadang gitu loh, bicarakan siapa ini sebenarnya orang ini. Ada yang bilang jangan-jangan ana, jangan-jangan fulan. Nah, seperti itu. Ternyata setelah semuanya berunding, berbincang-bincang, ternyata siapa yang Rasulullah pilih? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kondisi waktu itu beliau radhiyallahu anhu sakit, matanya sakit. Paham ya? Matanya sakit. Kemudian langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW, diludahilah matanya. Kemudian sembuh, seakan-akan tidak ada lagi penyakit yang ada di mata tersebut. Seakan-akan apa? Benar-benar enggak ada penyakit lagi, enggak sakit matanya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal starkan hadisnya, barakallahu fiik. Antum? Ya. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Fadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Wallahu alam, ini yang
tepat fabatan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta. Ayyuhum yu'ta. Ya, siapa di antara mereka yang akan diberi? Yang biasa dihafal itu ayyuhum yu'ta. Nah, mungkin itu karena salah cetak ada titiknya ya. Naam. Tafadhal. Antum? Ayo. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? La an yahdallah. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Bismillah. Awas. Siap? Abdullah. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Hafal antum? Hafal? Hafal? Apa Muhammad? Hafal tanya Pak Muhammad? Tafadhal.
Apa? Yarjuna. Yarjunahu. Apa? Ka'allam yakun apa? Wallahi Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Apa? Tafadhal. Apa? Apa? Fabara'a. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ha? Salah. Tuhibbullah.
Apa? Hah? Apa? Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif wastabahullah, perhatikan baik-baik kitabnya. Pandangannya fokus ke kitab, barakallahu fik. Biarkan yang berlalu. Nah, kita lihat sini. Qala al-muallif wastabahullah, fadlu ali baitin nubuwah. Sekarang kita akan masuki hadis yang berkaitan masalah keutamaan ahlul bait. Apa itu? Tafadhal. فقال أين عليه وقيل يستطيع إليه فبصقا في عينيه وبعده فبصقا كأنما يكون به وجع فأعطاه فقال يقاتلهم حتى يكونوا حتى يكونوا مثلنا فقال انظر على رزقك حتى تنزل بساحته ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم قال الله وأن أهدي الله بك رجلا خيرا لك من أن يكون لك أمر النعم وسلم عليه. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Antum hafal? Belum? Atau sudah belum? Kalau belum, lanjutkan. Tafadhal. Silakan. Apa? Faqadau yarjunahu fafasaqa tabara'a uqatiluhum umfut wa akhbirhum
bima yajibu alaihim. Wallahi la an yahdiyallahu khairun laka min an yakuna laka khairun humru. Ayo na'am, ahsantum, a'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fikum, fadlu ali baitin nubuwah, keutamaan keluarga atau ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahli bait mencakup keluarganya, istri-istrinya, dan sebagian ulama juga mencukupkan orang-orang yang beriman kepada beliau dari kalangan sahabat dan yang semisal mereka. Wa illa kalau ahlul bait secara khusus mereka adalah Banu Hashim sama Banu Muthalib. Perhatikan ya, Banu Hashim sama Banu Muthalib. Naam, Banu Muthalib sama Banu Hashim itu dikenal dengan ahlul bait. Naam, barakallahu fikum. Di sana ada kelompok sesat yang dikenal dengan nawasib. An-nawasib mufradnya nasibah. An-nawasib di sini bukan pelajaran nahwu ya. An-nawasib di sini adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Terkhususkan mereka benci dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai mengkafirkan. Itu nawasib. Lawannya Syiah Rafidhah. Jadi an-nawasib dengan Syiah Rafidhah itu berlawanan. Kalau Syiah Rafidhah mereka menyanjung Ali bin Abi Thalib melebihi kedudukannya, sampai mengangkat menjadi ilah, itu Syiah Rafidhah. Kalau nawasib mereka adalah orang-orang yang apa? Yang sibun al-adawah, yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Itu namanya an-nawasib. Kelompok apa tadi namanya? An-nawasib. Kelompok nawasib itu kelompok yang mereka apa? Menancapkan permusuhan terhadap para na'am barakallahu fiikum ahlul bait, terkhususkan Ali bin Abi Thalib. Yang waktu itu memang mereka keyakinannya, prakteknya adalah khawarij, pemberontak mereka, an-nawasib ini. Paham ya? Nah, jadi an-nawasib dengan Syiah Rafidhah berlawanan. Kalau Syiah Rafidhah mereka ekstrim, hulu dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau nawasib mereka adalah orang-orang yang membenci ahlul bait sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Itu an-nawasib. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana? Pertengahan. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Menyanjung, memuji Ali bin Abi Thalib sesuai dengan kadarnya, dan tidak meremehkan, menjatuhkan seperti an-nawasib. Paham ya? Dan tidak menyanjung setinggi mungkin, melebihi kadarnya seperti Syiah Rafidhah. Pertengahan. Ahlus sunnah wal jamaah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyara. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Umat pertengahan, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, ekstrim hulu, tidak pula apa? Nah, meremehkan, rendahkan, menyepelekan. Tapi pertengahan, menyanjung, memuji Ali bin Abi Thalib sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kedudukannya. Beliau adalah sahabat yang mulia, khalifah yang keberapa? Khalifah yang keempat. Itu udah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat biar tambah jelas. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti." 3 kali. Riwayat Muslim. Hadisnya panjang. Nah, cuman ini di antara potongannya ini. Aku ingatkan kalian semuanya kepada Allah terhadap ahli keluargaku. Paham ya? Ahlu baiti itu maksudnya keluarga Rasulullah SAW, di antaranya istri-istri beliau dan juga keturunan-keturunan beliau. Para ulama menyimpulkan dari jalurnya dari keturunan Banu Hashim. Paham ya? Wal Hashim Quraisy. Wal Quraisy min dzurriyyati Ismail alaihissalam. Paham ya? Seperti itu. Kemudian dari Banu Muthalib 2, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Naam.
Wa ila di sana masih ada yang lain juga, cuman ini yang disebutkan para ulama, nah barakallahu fikum di antaranya. Di antaranya ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, ini menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait yang bagaimana? Keluarga Rasulullah SAW yang beriman. Karena ada dari keluarga Rasulullah yang justru kafir. Paham ya? Nah, tidak beriman seperti Abu Thalib. Beriman? Tidak. Itu enggak dapat manfaat sama sekali. Nasab itu tidak bisa menyelamatkan. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kalau amalannya berlambat-lambat, nasabnya itu tidak akan bisa mempercepat. Paham ya? Menyelamatkan itu enggak bisa. Nasab itu ya mulia atau tidak tergantung iman dan ketakwaannya. Paham ya? Walaupun dia Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Antum lihat Abu Lahab, Abu Jahal, paham ya? Dan yang semisal mereka, walaupun mereka orang-orang dekat, paham ya? Walaupun mereka orang Quraisy, marga kabilah yang paling mulia pun, tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka dihukumnya apa? Rendah. Nah, nanti akan kita lewati penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW mengulangi 3 kali ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlu baiti. Ahlu baiti itu keluargaku. Keluarga di sini maksudnya mencakup istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau dan juga barakallahu fikum kerabat-kerabat dekat beliau. Paham ya? Nanti disebutkan di bawah secara globalnya. Hadisnya riwayat Muslim. Intinya kesimpulannya di sini adalah apa? Memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Ahlul Bait itu kedudukannya mulia. Sampai-sampai Ahlul Bait mereka tidak menerima apa? Tidak menerima sedekah. Paham ya? Nah, tapi mereka menerima hadiah. Paham ya? Kalau hadiah menerima Ahlul Bait, tapi kalau sedekah tidak. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Karena mereka memang benar-benar na'am barakallahu fiikum disucikan dari harta-harta yang kotor, harta-harta yang barakallahu fikum bercampur atau yang semisalnya. Karena fungsi tujuan zakat atau yang semisalnya itu adalah mensucikan harta. Harta yang bercampur, harta yang kotor, dari penghasilan yang kotor atau yang semisalnya. Nah, keluarga Rasulullah SAW Ahlul Bait, mereka apa? Tidak makan sedekah. Paham ya? Mereka tidak menerima sedekah, tapi kalau hadiah, na'am. Kalau hadiah beda ya. Kita lihat penjelasannya. Qala al-mu'allifu asbahullah ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala ri'ayati huquqis sahabah wal qarabah. Perhatikan itu kitabnya. Telah sepakat ahlus sunnati wal jama'ah atas apa? Ri'ayah, yaitu menjaga hak-hak para sahabat wal qarabah dan barakallahu fikum kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarra'u minan nasibah, dan sepakat berlepas diri dari nasibah. Nah ini nasibah. Nasibah jamaknya nawasib. Apa itu nawasib? An-nawasib humul ladzina nasabu al-adawah li ahli bait. An-nawasib mereka adalah humul ladzina nasabu al-adawah li ahli bait. Mereka adalah orang-orang yang menansabkan permusuhan terhadap ahlul bait. Dipahami ya? An-nasibah di sini mufrad, jamaknya nawasib. Nawasib itu adalah kelompok-kelompok, mereka adalah kelompok yang menansabkan permusuhan, yang menanamkan permusuhan, yang mengadakan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Terkhususan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, yang mereka musuhi sampai mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Nah, dan orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib di antaranya Nawasib. Paham ya? Khawarij. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Mahum salah ya, wa tabarra'u minan nasibah, dan mereka Ahlus Sunnah sepakat berlepas diri dari nasibah. Apa nasibah tadi itu? Nasibah jamaknya nawasib. Nawasib adalah apa? Alladzina nasabu al-adawah li ahlil bait. Mereka adalah orang-orang yang menansabkan permusuhan terhadap ahlul bait. Siapa? Kelompok apa tadi yang berlawanan? Kelompok Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mereka apa? Mereka lawannya daripada nasibah. Kenapa? Syiah Rafidhah mereka orang hulu, ekstrim terhadap Ahlul Bait, terkhususkan Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka menyanjung, memuji Ali bin Abi Thalib melebihi kadar dan kedudukannya. Sampai mengatakan ilah, ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Siapa kemarin? Kelompok apa kemarin yang sampai tingkatannya hulu ekstrim seperti itu? Kelompok apa kemarin? As-Sabaiyah, yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Allahul musta'an. Ya Ali, antallahu haqqan, mengangkat derajatnya melebihi kadarnya.
Allahul musta'an. Itu hulu, ekstrim, haram. Nah, kita lihat sini, fanuhibbus salihin min ahlil bait. Maka kita mencintai orang-orang saleh dari kalangan ahlul bait. Listiqamatihim, dikarenakan istiqamahnya mereka. Wa liqurbihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ini, dan dikarenakan dekatnya mereka kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kenapa kita mencintai ahlul bait? Kenapa kita memuliakan ahlul bait, menghormati ahlul bait? Karena istiqomahnya mereka dan dekatnya mereka dari Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini, antum jangan mudah tertipu, percaya dengan orang-orang yang mengatakan anak ahlul bait. Anak ini Habib, keturunan Rasulullah SAW, putra yang sekian, kesekian nih, stempel, langsung dapat stempel. Ini bukti bahasanya kami ada keturunan Rasulullah SAW. Hati-hati. Itu sekarang, zaman sekarang diperjualbelikan itu. Paham ya? Nasab itu bisa diperjualbelikan itu loh. Paham ya? Intinya dia biar apa? Biar dapat kedudukan, gelar, dipuji, disanjung, akhirnya apa? Beli nasab tadi itu. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ujung-ujungnya sampai Rasulullah SAW. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiik. Dan kalau benar dia itu adalah anak keturunan Rasulullah SAW, nah, dari kerabat-kerabatnya, kalau di Yaman sana yang ma'ruf, yang masih, nah barakallahu fiikum, nah saat kita di Damas waktu itu, dari kalangan Al-Husaini, Al-Hasani sama Al-Husaini, itu ahlul bait juga. Nah, dari anak-anak keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasabnya bersambung. Nah, itu kalau benar-benar bersambung dengan nasab yang sahih, kita tetap percaya. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang yang orang yang sudah, nah barakallahu fikum, salat pun juga jarang, kemudian ibadahnya enggak jelas, kemudian bagaimana keyakinan juga enggak jelas, kemudian ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Karena apa? Karena kalau ternyata tidak benar, kalau dimuliakan, diagungkan, disanjung misalkan, nah tentunya tidak tepat. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global mencintai orang-orang saleh dari kalangan ahlul bait karena istiqomahnya mereka dan dekatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Paham ya? Jadi mencintai karena dekat dan juga karena istiqomah. Adapun dari keluarga Rasulullah seperti Abu Lahab, paham ya? Atau yang semisal mereka, walaupun na'am barakallahu fikum dari kalangan ahlul bait tarolah, karena kafir maka tidak ada kesayangan di situ. Paham ya? Karena keimanan tidak ada di situ. Jadi kita mencintai orang-orang saleh itu termasuk bentuk kemuliaan, mencintai para salaf termasuk kemuliaan walaupun kita ini enggak seperti mereka kedudukannya. Ingat pantunnya itu ya. Nah barakallahu fikum, fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Nah, fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya apa? Serupailah mereka walaupun kalian itu bukan mereka. Serupai aja. Mulai dari nah barakallahu fikum prinsipnya, akidahnya, masih para salaf. Walaupun kalian itu bukan para salaf. Walaupun kalian itu generasi belakangan itu maksudnya. Nah, kenapa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Dikarenakan menyerupai orang yang mulia itu keberuntungan. Paham ya? Terutama menyerupai dari siapa? Akidahnya, manhajnya, jalan dan juga metodenya itu para salaf. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya, wa amma man kana nasabuhu hasyimiyan wa laisa 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yanfa'uhu dzalik. Penting ini. Dan adapun barang siapa yang nasabnya itu Hasyimi, bayangkan Hasyimi. Enggak sembarangan ini Hasyimi. Ini nasab yang mulia ini ya. Nah, kalau seandainya orang tersebut nasabnya Hasyimi tapi tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, fala yanfa'uhu dzalik, maka enggak bermanfaat. Maka nasab tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tadi. Jadi nasab itu ya barakallahu fi, garis keturunan fulan bin fulan, keturunan ahlul bait, itu sebenarnya bukan tolak ukur yang inti, bukan. Paham ya? Nah, tolak ukur yang inti adalah apa? Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun taruhlah dia bukan ahlul bait. Taruhlah dia orang ajam, fulan bin fulan misalkan, orang ajam misalkan. Tapi di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai berbangga-bangga dengan nasab. Berbangga-bangga dengan apa? Nah, barakallahu fikum keturunan. Nah, anak keturunan bangsawan, anak keturunan pahlawan, atau yang semisalnya, jangan. Karena yang bisa menyelamatkan adalah amalan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Barang siapa yang
lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa membuat cepat dia. Maksudnya apa? Tidak bisa menyelamatkan orang tadi. Coba antum lihat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan memang celaka. Semua harta yang dia kumpulkan, dan semua kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Paham ya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, semua yang dia kumpulkan berupa kekayaan dunia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai kita berbangga-bangga dengan harta yang banyak karena jutawan, kemudian miliarder atau milioner misalkan, kemudian sombong, bangga, gaya, jangan. Karena harta kekayaan belum bisa menjamin. Yang bisa menjamin adalah apa? Amalan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila apa? Amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu enggak melihat postur tubuh kalian, ganteng cantiknya itu enggak diukur. Itu bukan patokannya. Itu bukan yang dilihat. Tapi yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat itu hati kalian dan amalan kalian. Bagaimana amalan kalian? Barakallahu fikum. Bagaimana amalan kalian? Bagaimana ibadah kalian? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gantengnya. Paham ya? Dan bukan karena harta yang dia miliki, bukan. Tapi karena apa? Hatinya dan amalannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, nasab tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menyelamatkannya, tapi yang menjadi tolak ukur adalah barakallahu fikum bagaimana orang tersebut di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia kokoh di atas sunnah, maka semakin pula orang mengagungkannya. Karena apa? Kadar dia di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi itu. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya orang tersebut di atas sunnah, bukan karena per individu. Antum kalau mengagungkan orang, jangan orangnya. Wah, Syekh fulan itu enggak mungkin keliru. Syekh fulan itu udah ngomong enggak mungkin keliru. Jangan mengagungkan orangnya. Ustaz fulan itu Masya Allah, masa Ustaz Anda disalahkan? Ustaz Anda itu mesti benar terus misalkan. Paham ya? Ustaz, Syekh itu manusia biasa. Kalau antum mengagungkan itu mengagungkan sunnah. Sehingga yang antum bela itu adalah as-sunnah. Jadi kita bela seseorang karena kadar dia berpegang teguh dengan as-sunnah, bukan semata-mata orangnya. Kalau antum bela orangnya, nanti asabiyah, fanatik namanya. Ana enggak senang, enggak enak kalau ustaz ana salah-salahkan. Lah kalau salah gimana? Paham ya? Kalau kita sih terima-terima aja. Antum menyalahkan ana, tafadhol. Kalau pas salah, salahkan. Ustaz, ini keliru Ustaz. Yang benar seperti ini. Kalau benar itu keliru, ana ucapkan jazakumullah khairan. Enggak ada istilahnya kok antum menyalahkan ana ya akhi, antum udah berapa tahun belajar? Enggak ada istilah seperti itu ya, jangan pernah. Itu namanya kiber, sombong, haram. Paham ya? Jadi enggak ada istilah mengagungkan seorang itu orangnya. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Jadi kalau kita mengagungkan seorang itu jangan apa? Personelnya atau per individu jangan. Tapi kita mengagungkan seseorang sesuai dengan kadar sunnah yang dia berpegang teguh di atasnya, itu penting. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini, fala taghtar bi rafidi yasubbu suhba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqul innahu min ahlil bait. Hati-hati ini. Jangan kamu tertipu dengan Rafidi, orang Syiah Rafidi. Paham ya? Orang Syi'i Rafidi. Jangan kamu tertipu dengan Rafidi yasubbu, yang mencaci maki sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, seraya berkata innahu min ahlil bait. Itu mencaci maki, menghina, kemudian mengatakan ana termasuk ahlul bait. Jangan tertipu. Rafidi. Yang para ulama mengatakan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Syiah Rafidah akfar minal Yahud wan Nasara. Syiah Rafidah lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Orang Yahud wan Nasara jelas kafirnya kan? Jelas kekufurannya, ini lebih kafir. Karena mereka punya akidah namanya at-taqiyah, menyembunyikan aslinya ini dari bahaya. Paham ya? Syiah Rafidah akfar minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Para ulama juga tidak mengikutkan mereka dalam 72 golongan, enggak masuk. Jahmiyah, Syiah Rafidah itu enggak masuk dalam 72 golongan perpecahan umat itu, enggak masuk.
Allahul musta'an. Jadi hati-hati dengan Syiah Rafidah. Fa Abu Lahab ammuhu, Abu Lahab pamannya Rasulullah. Bayangkan pamannya, kerabatnya itu loh. Enggak ada nilainya sama sekali. Walakinahu kana harban alaihi. Tapi ternyata Abu Lahab ini memerangi Rasulullah. Bukan hanya sendirian, istrinya. Istrinya Abu Lahab pun ikut-ikutan, Ummu Jamil. Ya enggak? Arwa bintu Harb ikut-ikutan memusuhi Rasulullah SAW. Wa Rafidah, na'am, harbun 'ala din. Sedangkan Rafidah juga apa? Memerangi agama. Wa yat'anuna fi 'irdi sayyidil mursalin, dan mencaci maki, menghina. Nah, barakallahu fikum, terhadap kehormatan pemimpin para rasul, itu kehormatan Rasulullah SAW. Bayangkan, siapa yang menuduh Aisyah ummul mukminin berzina? Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Dari orang-orang Yahud. Paham ya? Karena ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah waktu itu setelah banyak kaum muslimin yang mereka awal mulanya beragama selain agama Islam masuk Islam, banyaknya orang-orang munafik di situ. Ketakutan mereka. Orang munafik banyak. Nah, sudah kita lewati kan? Bukan hanya satu marga, dua marga, tiga marga besar orang-orang Yahud di situ. Kebanyakan mereka orang munafikun yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Tiga marga besar orang Yahud, siapa saja? Ayo na'am. Satu. Banu Quraidah, satu. Dua. Ayo, ada tiga. Marga besar orang Yahud yang ada di Madinah. Banu Nadir, yang ketiga Banu Qainuqa'. Nah, tiga marga besar ini orang Yahud yang kebanyakan mereka karena ketakutan, ada karena takut hartanya diambil dan semisalnya, masuk Islam tapi nifaqon, dalam kondisi apa? Nah, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kalau benar-benar ahlul bait, kita wajib untuk memuliakan, mencintai dan menghormatinya. Kalau benar-benar ahlul bait, paham ya? Karena enggak sembarangan, kita enggak boleh langsung ada orang datang ke antum, ahlul bait, orang percaya, dilihat dulu nasabnya. Bersambung atau tidak, benar atau enggak, itu loh. Paham ya? Nah, karena kalau cuma orang ngaku ahlul bait zaman sekarang kan antum tahu sendiri. Kalau cuma bikin nasab dengan komputeran cepat. Fulan bin fulan jebret, jadikan kemudian di-print misalkan. Dapat sertifikat langsung di stempel dah. Keturunan Rasulullah SAW katanya. Hati-hati. Nah, barakallahu fi, karena nasab itu kalau zaman sekarang bisa diperjualbelikan tuh ya. Wa illa aslinya kalau benar-benar menjaga nasab, ya itu dari Banu Hashim, Banu Muthalib. Paham ya? Itu termasuk barakallahu fikum dari kalangan apa? Ahlul bait. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Hadisnya pendek, insyaallah semuanya besok menghafal. Kemudian hadis yang pendek ini bisa kita ambil kesimpulan, di sini ada tiga kelompok dalam masalah ahlul bait. Kelompok yang pertama selamat. Kelompok yang pertama apa? Selamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Nah, dua kelompok sesat. Dua kelompok yang lain sesat. Satunya akfar minal yahud wan nasara, satunya diperselisihkan para ulama. Paham ya? Tapi tingkatannya kalau sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat, itu juga tingkatannya apa? Mereka terjatuh dalam kekufuran juga. Kelompok pertama, ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. Bahwasannya ahlul bait wajib kita memuliakan, menghormati, mencintai, tapi tidak boleh melebihi kadarnya. Perhatikan ini. Paham ya? Yang kedua, kelompok an-nawasib. Yang kedua kelompok apa? An-nawasib. Nah, jamak dari nasibah. Itu orang-orang yang mereka menancapkan kebencian kepada ahlul bait. Dipahami baik-baik. Nah, barakallahu fi, kalau ada faedah yang kira-kira antum nanti lupa dikondisikan. Yang kedua ada nawasib. An-nawasib jamak nasibah, yaitu kelompok yang mereka menancapkan permusuhan, membikin permusuhan terhadap ahlul bait. Nah, yang ketiga kelompok Syiah Rafidah, yang mereka ekstrim hulu di dalam mencintai ahlul bait. Totalnya ada berapa kelompok totalnya? 3 kelompok. Yang selamat berapa? Satu saja, ahlus sunnati wal jamaah ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Wallahu alam shawab, ini yang kita baca. Semoga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti bahwasanya nasab, garis keturunan
bukanlah sebagai tolak ukur seseorang mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi tolak ukur adalah apa? Ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.